Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi ini berjudul Ketika Keheningan Terjadi, diambil dari Mazmur 13 ayat 1 berbunyi begini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Diabaikan atau didiamkan oleh seseorang mungkin akan terasa pedih, bahkan perasaan tertolak mungkin akan kita rasakan. Hal itu juga bisa membuat kita merasa disalahpahami atau bahkan dilupakan. Terkadang kita juga merasa didiamkan oleh Tuhan. Kita merasakan keheningan Tuhan di saat kita justru sedang bergumul dalam sebuah masalah. Keheningan itu lebih bersuara keras daripada sebuah kata-kata. Di dalam sebuah keheningan, diri kita bisa berkata-kata kepada diri kita sendiri, sebuah tuduhan, ketakutan, perkataan negatif, bahkan asumsi yang salah. Di dalam ayat bacaan hari ini, Daud mencurahkan kepedihannya karena ia merasa Tuhan tidak menjawabnya. Bahkan ia sampai merasa keheningan. Daud bertanya, berapa lama lagi? Berulang kali. Tuhan mengizinkan seruan ini didokumentasikan di Alkitab. Mengapa? Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak apa-apa untuk merasakan hal ini dan untuk membawa perasaan seperti perasaan dilupakan, ditolak, atau keheningan kita kepada Tuhan. Ketika orang-orang menjauh dari kita dan kita didiamkan, kesabaran dan hati kita diuji. Namun itu juga merupakan momen untuk bersandar kepada Tuhan. Bukan semata-mata untuk jawaban, melainkan untuk sadar akan kehadirannya. Dia selalu ada di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan ketika orang lain menjauh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin kita tidak merasakan kehadirannya atau bahkan suaranya, keheningannya bukanlah penolakan, melainkan seringkali merupakan persiapan, ujian, atau panggilan untuk percaya lebih dalam. Dan ingat, jangan pernah percaya sama perasaan kita saja, karena hadirat Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dan hadirat Tuhan tidak bisa dinilai dengan perasaan, harus dengan iman. Ya, Yesus sendiri mengalami keheningan di kayu salib ketika ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ditulis di Matius 27 ayat 46. Yesus yang menjelma jadi manusia merasakan perasaan itu secara langsung. Mazmur ini dimulai dengan ratapan, tetapi diakhiri dengan kepercayaan. Dalam ayat 1 dan 2, ya, Daud merasa dilupakan oleh Tuhan dan diliputi kesedihan. Ya, kata Ibrani yang digunakan untuk melupakan itu syakah, menunjukkan tekanan emosional yang sangat mendalam. Daud merasa ditinggalkan. Tetapi di ayat yang kelima, ia berkata begini, tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Bawalah perasaan kita kepada Tuhan dengan jujur, seperti Daud. Jangan sembunyikan perasaan kita, jangan mengartikan diam sebagai ketidakhadiran. Hanya karena seorang didiamkan, bukan berarti mereka berhenti peduli. Ini berlaku untuk Tuhan dan manusia. Biarkan momen hening ini mengarahkan kita justru untuk berdoa, melepaskan pengampunan kepada orang yang berselisih paham dengan kita dan bukan kepahitan. Tetaplah mengasihi, bahkan ketika kita diabaikan. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ya, di Lukas 6 ayat 27-28. Bahkan jika mereka tetap mendiamkan kita. Itu sebabnya yuk kita berdamai sama diri kita hari ini. Dan setelah kita mendengarkan firman ini, kita masuk dalam hari yang baru ini dengan damai Tuhan yang meliputi hidup kita dan percaya bahwa Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kita. Dan keheningan Dia bukan berarti Dia tidak peduli. Keheningan Dia selalu adalah sebuah ujian, pelajaran, dan juga sebuah pernyataan bahwa tangan yang perkasa tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami percaya di hari yang baru ini, kami akan mulai dengan Tuhan dan firman Tuhan yang kami belajar di hari ini. Mungkin kami sedang berseru, mungkin kami sedang bertanya, kapan Tuhan, sampai kapan Tuhan, tetapi kami sadar hari ini bahwa keheningan yang ada di dalam diri kami justru itu adalah momen atau kesempatan di mana kami bisa refleksi, kami bisa bertumbuh, kami bisa makin percaya, iman kami justru bertumbuh karena kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Justru di dalam saat-saat seperti ini Tuhan, kami mau berdamai dengan diri kami sendiri dan kami juga mau melepaskan pengampunan juga mungkin untuk orang yang bersalah kepada kami hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang indah yang Tuhan sudah ciptakan dan sediakan bagi kami. Kami akan buka pintu yang baru, pintu di hari yang baru ini dengan Tuhan. Dan sepanjang hari ini, kasih karunia, perkenanan Tuhan, bahkan kesehatan sudah menanti bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan,
Amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.